Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Di sini saya sedikit berbagi pengalaman saja teman-teman, bukan menggurui teman-teman semua ya. Nah, hari ini saya sedikit berbagi pengalaman teman-teman ya. Buat para teman-teman yang petani sawit pemula teman-teman ya, pemula nggak punya modal ya teman-teman ya, modal minim tapi punya lahan teman-teman, atau yang baru beli lahan mau buka sawit tapi nggak punya modal, saya harap ya teman-teman ya. Nah, biasanya orang yang belum punya modal ini kebingungan teman-teman ya. Dia mau buka lahan tapi dia nggak bisa beli bibit ya teman-teman ya. Buka manual sendiri nggak bisa beli bibit, atau dia nggak bisa bekerja sendiri, harus mengupah orang tapi pengen punya lahan sawit. Biasanya kendalanya seperti itu teman-teman. Tapi saya harap buat teman-teman semua jangan seperti prinsip orang itu. Ada yang mengajari saya teman-teman dulu waktu saya masih pemula ya teman-teman, masih belum tahu sawit ya teman-teman, belum pengalaman bagaimana penanaman sawit. Dia ngomong seperti ini, aku punya 2 hektar ya, 2 hektar itu disuruh dijual 1 hektarnya buat buka lahannya 1 hektar. Itu salah besar teman-teman ya. Itu prinsip seperti itu, ajaran salah besar. Itu orang mau memanfaatkan kita agar lahan kita dijual kepada dia dengan harga-harga murah teman-teman ya. Saya harap kalau teman-teman punya 2 hektar sawit, 2 hektar ya teman-teman ya, punya lahan sawit 2 hektar ya, pertahankan 2 hektar itu. Misalkan tidak punya modal teman-teman, kalau mau investasi ya mungkin teman-teman bisa pinjam uang bank kalau berani riba teman-teman ya. Tetapi jangan pernah jual aset teman-teman ya. Kalau mau nanam sawit, tanam bibit itu apa aja dulu teman-teman ya. Mau cabutan, mau abal-abal kantongan. Kalau nggak bisa beli unggul, kalau lebih bagus ya bisa beli unggul. Karena mungkin kalau yang abal-abal, mungkin teman-teman yang baru-baru nanam sawit mungkin ragulah dengan kualitas yang abal-abal, takut buahnya kurang lah. Kalau di TikTok atau di media sosial itu kan, kalau orang yang nanam sawit unggul ini biasanya menjatuhkan semangat para petani sawit pemula teman-teman. Jadi dia ragu, padahal harga bibit sekarang tuh lumayan cukup mahal teman-teman. Bayangkan ya, 1 bibit ya teman-teman ya, 1 bibit sekarang tuh 55.000. Memang saya akui untuk pembibitan ini maka dia menjualnya mahal teman-teman. Memang untuk mengurus bibit basi kecil itu memang susah kalau kita nyemai sendiri, jujur saya pribadi ya seperti itu. Makanya harga bibit jangan bingung, kalau 45.000, 35.000 sampai 55.000 per pokoknya, itu memang segitu harganya. Itu mungkin orang itu untungnya sedikit teman-teman ya, untungnya sedikit mungkin bila dibandingkan. Mungkin orang tuh mungkin menjual sekedar membantu saja kalau dengan harga 50, 40. Nah, saya merasa sendiri, saya nggak pernah cuma sekali saya dalam seumur hidup saya menanam sawit, saya beli bibit langsung dari pembibitan teman-teman ya. Saya beli itu nyemai sendiri, saya besarkan sendiri, semua kata-kata saya semai sendiri ya. Kecambah kita beli, kita semai sendiri. Nah, seperti itu. Karena kalau kita nyemai sendiri, hitunglah dulu saya waktu awal-awal saya beli abal-abal kantongan, isi 1 kantong 250. Kalau sekarang saya pakai bibit unggul teman-teman, karena bibit unggul sangat mudah kalau jenis PPKS ya. Lewat aplikasi My Sawit saja bisa kita membeli teman-teman, berapapun jumlahnya teman-teman bisa beli ya. Kalau sekarang saya sering pakai PPKS ya. Kalau bibit lain belum, karena saya belum tahu cara pembelian bibit unggulnya teman-teman ya. Nah kan bibit apapun boleh teman-teman ya tanam. Teman-teman lihat saja di video-video saya, itu semua sawit abal-abal kantongan teman-teman ya. Abal-abal kantongan saya semai sendiri. Dulu isinya 250 biji. Jadi beli 2 kantong harga 1,5 juta ya teman-teman. Zaman itu 1,5 juta, ada yang 800.000. Jadi 2 kantong aja sudah 500 bibit ya teman-teman ya. Sudah tembus 4 hektar ya. Nah, dulu saya beli itu 4 kantong, jadi 1.000 bibit. Kenapa? Dalam penyemaian bibit sebanyak 1.000 itu yang paling bersih paling 500-600, karena nanti banyak sekali yang dimakan hama teman-teman ya. Nah, makanya saya katakan orang penjual bibit itu untungnya nggak banyak teman-teman ya. Makanya saya hari itu mau memutuskan untuk buat pembibitan. Ternyata
susah teman-teman ya. Karena kalau kita pakai sendiri ya masih untung teman-teman, karena kita nanti dapatnya sudah besar ya, seperti itu. Terus sekedar berbagi pengalaman saja teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang masih pemula, takut dan ragu, ya jangan ragu, tanam dulu ya. Tanam dulu, lihat nanti hasilnya ya. Jangan ya hutang-hutang apa ya, bagaimana gali lubang tutup lubang lah, seperti itu. Buka saja lahan teman-teman. Jangan dibiarkan hutan, karena kalau dibiarkan hutan hasilnya nggak ada teman-teman. Nah, biarpun sepertinya saya, teman-teman bisa lihat di belakang ya, lahan sawit saya. Ini baru saya tebas. Nih saya tebas. Yang penting dibuka dulu teman-teman. Urusan pembersihan, perawatan tuh nanti. Lama-lama juga sawit itu, biarpun di dalam hutan seperti ini teman-teman ya, tebas 1 tahun sekali, itu nanti juga besar teman-teman. Tapi jangka waktunya lama. Beda halnya dengan yang lahan yang bersih, rajin dipupuk teman-teman ya, itu beda. Karena yang semua yang mengeluarkan modal itu hasilnya pasti beda teman-teman ya. Karena banyak ya para petani ini saya lihat, mereka itu pengen banyak hasil tapi nggak mau mupuk. Itu yang susah teman-teman. Kadang mereka itu ngiri seperti saya ya, sawit saya abal-abal ya teman-teman, sama sawit abal-abal. Terkadang mereka ngiri, bilangnya postingan videonya selalu banyak gini gitu. Ya luas lahan sama, tapi saya mengeluarkan budget per tahun itu teman-teman sekitar 60 sampai 70 juta untuk membeli pupuk. Kemarin saja kita beli pupuk itu Petrokas, pupuk kalsium, itu kita habisnya 22 juta teman-teman, 300 karung ya. Harga itu harga diskon 68.000 per karungnya. Kalau beli di toko 70.000 teman-teman kalau di tempat saya. Karena tiap wilayah itu beda-beda harga ya teman-teman, karena distribusinya ya beda-beda harganya. Kalau yang mau murah Dolomit teman-teman, itu murah. Nah, mungkin tahun depan mengeluarkan budget yang lebih banyak lagi ya. Saya akan mengeluarkan budget lebih banyak karena saya mupuk. Tahun ini cuma cukup ngapur saja. Maka saya lakukan 1 tahun sekali, karena itu tadi menghemat dana tapi hasilnya lumayan. Sebagai petani sawit ini harus penuh hitungan teman-teman, penuh perhitungan. Kalau enggak kita nggak bakal maju-maju ya, nggak bakal dapat untung banyak ya teman-teman ya. Yang penting kita itu punya untung, bisa beli lahan baru, atau kita mau beli kendaraan apa ya macam yang kita mau, atau bangun rumah. Nah di situ kita harus penuh perhitungan. Nanti ngomong sebenarnya saya pintar perhitungan kok nggak mupuk. Nah itu tadi. Mungkin yang ngomong itu orang jomblo ya teman-teman, nggak punya tanggungan, nggak punya anak. Mungkin bisa ngomong seperti itu. Kalau kita punya anak sekolah, lagi biaya pendidikan mahal-mahal. Nah, disitulah kita harus mesti itu tadi ya teman-teman ya. Mesti tahu pengaturan ekonominya, pengaturan ya begitulah. Mupuk itu walaupun kita 1 tahun sekali dengan jumlah sekian, yang penting hasilnya kita bandingkan dengan orang yang mupuk 3 kali setahun ya, 3 kali setahun ya, bandingkan dengan yang mupuk 3 kali setahun. Oke, kita lanjut lagi video berikutnya ya teman-teman, tentang bagaimana cara sistem pemupukan agar buah banyak ya. Lanjut video berikutnya.